の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の dreaming girl 忘れないで。 Halo teman-teman, pada saat ini saya akan bahas mengenai materi refleksi atau pencerminan. Nah, pernahkah teman-teman bercermin? Tentunya pernah juga kan? Nah, bagaimana kalau kita bercermin? Pastikan di cermin itu ada bayangan kita. Nah, jarak bayangan kita terhadap cermin itu sama. Jadi kalau kita mundur 2 langkah, maka yang di cermin pun akan mengikuti kita. Jadinya mundur 2 langkah. Kalau maju 1 langkah juga yang di cermin bayangan kita itu maju 1 langkah juga. Nah, kalau dalam matematika itu refleksi atau pencerminan itu termasuk dalam materi geometri transformasi. Nah, apa sih itu refleksi? Nah, refleksi merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan atau cermin tadi. Nah, dalam matematika sifat-sifat refleksi ini ada 2 garis besar pada umumnya. Yang pertama, jarak antara titik asal dan bayangan terhadap sumbu pencerminan itu sama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau teman-teman bercermin, nah ketika teman-teman menghadap cermin dan teman-teman melihat bayangan teman-teman itu, kemudian teman-teman mundur, apa yang terjadi pada bayangan teman-teman itu? Pastinya juga akan mundur. Nah, yang kedua, bangun asal dan bangun bayangan itu kongruen. Nah, saat teman-teman melihat diri teman-teman yang ada di cermin, tentunya yang di cermin itu bayangan teman-teman itu sama dengan teman-teman. Misalnya rambutnya lurus, yang di cermin juga rambutnya lurus. Intinya sama dan sebangun. Nah, kemudian saya berikan contoh atau sedikit gambaran tentang pencerminan ini. Nah, pada slide ini teman-teman bisa lihat, nah, yang garis berwarna hijau ini merupakan cerminnya, dan yang berwarna orange merupakan bangun asal, dan ini bayangannya. Jadi kalau di sini bangun asalnya, maka ketika ia mempunyai jarak 2 cm terhadap cerminnya, maka bayangannya juga mempunyai jarak 2 cm. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimanakah jika kita mempraktekkan materi pencerminan atau refleksi ini, atau mencari refleksi bayangan dari bangun yang sudah dibuat menggunakan GeoGebra? Ini akan lebih gampang teman-teman. Saya akan coba membuka GeoGebra agar teman-teman bisa lebih gampang untuk mencari refleksi. Yang pertama, gambar dulu, klik ini, terus poligon. Saat ini saya akan menggambar suatu segitiga. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, segitiga ABC. Nah, selanjutnya bagaimana? Untuk selanjutnya klik ini teman-teman, terus pilih refleksi objek pada garis. Nah, setelah dipilih, kemudian teman-teman klik bangunnya. Kalau sudah, klik garis sumbu X atau sumbu Y, tergantung teman-teman mau merefleksikannya terhadap sumbu apa. Kalau di sini saya akan merefleksikannya pada sumbu Y. Nah, jadi bisa kita lihat teman-teman, ini bangun asalnya yang saya buat tadi, dan ini pencerminannya. Nah, kalau ini terhadap sumbu Y ya teman-teman. Nah, bangun titik A ini jaraknya 2 dari sumbu Y. Kemudian A aksen atau bayangan dari titik A ini juga jaraknya 2. Yang C aksen terhadap C juga, C aksen terhadap pencerminan, dan C terhadap cerminnya juga sama teman-teman. Nah, bagaimana kalau terhadap sumbu X? Nah, sekarang kita mau coba teman-teman terhadap sumbu X. Langkahnya sama seperti tadi. Yang pertama, teman-teman klik ininya dulu, terus pilih refleksi objek pada garis, klik bangunnya, kemudian klik sumbu X-nya. Nah, sudah jadi kan teman-teman? Nah, jika kita menggunakan GeoGebra akan lebih gampang ya teman-teman. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, saya akan coba buat refleksinya terhadap suatu garis. Yang pertama saya geser dulu, jadinya
Saya di sini tidak hanya membuat terhadap sumbu X dan Y saja, saya akan coba terhadap garis juga. Ini ya teman-teman, saya buat garis. Sudah. Terus itu langkah selanjutnya sama seperti tadi ya teman-teman. Pilih ini, terus refleksi objek pada garis. Lalu klik bangunnya, kemudian klik garisnya ini. Nah, sudah kan teman-teman. Jadi untuk mencari refleksi ini akan lebih gampang kalau teman-teman bisa menggunakan GeoGebra. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.